Kita ngobrol di sini. Jatuh Kalian nggak kira-kira? sudah memiliki yang kemarin ya, saya sudah. Semoga saya sudah dibaca dan tolong nanti bisa ada yang tanya. Jadi kalian duduk di sini, kita saya menjelaskan kalian sudah baca dan di sini nanti mampu menjelaskan definisi protozoa, menyebutkan protozoa yang penting di bidang kedokteran. Ini yang penting itu yang kita diskusikan di sini itu nanti yang banyak banyak kasusnya, prevalensinya. Tetapi yang baru datang langsung ke depan, tidak boleh duduk di belakang. Kalau baru datang langsung ke depan, harus di depan. Ya, Mbak, depan. Ya. Kemudian menjelaskan patogenesis ya. Patogenesis itu menjelaskan bagaimana proses penyakit parasit protozoa ini berdasarkan siklus jalur infeksi yang penting di bidang kedokteran. Jadi di sini ada monyet. Ya. Jadi adik-adik sekalian untuk agent patogen ada bakteria, ada virus gitu ya. Kemudian ada hewan arthropod ya, insek. Kemudian di sini ada yang namanya parasit. Parasit itu dibagi menjadi parasitologi helmin dan protozoa. Nah, mereka bedanya dengan yang selain non parasit. Untuk yang parasit mereka memiliki jalur, memiliki siklus. Kemarin sudah kuliah siklus helmin belum? Sudah kuliah helmin? Sudah ya. Nah, yang di sana kan kalian bisa tahu kalau helmin, soil transmitted helmin, oh itu berarti melalui tanah, gitu kan? Kalau helmin yang melalui nyamuk ya, kayak filaria itu kan melalui nyamuk, gitu. Jadi tahapan-tahapan siklus-siklusnya itu berbeda. Ini siklus hidup ini menjadi sangat penting dan ini merupakan clue, merupakan akar masalah dari penyakit parasit. Kemudian merupakan akar pengembangan strategi untuk membasmi atau eradikasi parasit ini. Kemudian yang ketiga, ini mampu menjelaskan penyakit ini harus pasti ya. Gejala klinik. Gejala klinik ini nanti hubungannya adalah dengan siklus hidup. Pada saat parasit masuk, gejala klinik yang ditimbulkan apa? Pada saat parasit di situ berkembang stage ya. Misalnya menjadi introeritrositik pada mamalia, berkembang trofozoid, berkembang sison, kemudian berkembang lagi menjadi gametosit. Itu badan kita tuh bagaimana meresponnya? Perbedaan simptom yang ditimbulkan itu kadang-kadang menimbulkan suatu ciri khas tersendiri. Makanya kalian harus belajar anamnesis itu harus detail. Misalnya pasien datang, dia panas demam. Kalian harus mengeksplor. Udah belajar kan? Anamnesis kan? Demamnya berapa hari? Demamnya berulang lagi apa enggak? Setiap demam berapa kali? Apakah malam juga demam? Apakah hanya pagi saja? Itu kan kita mengarahkan kepada penyakit tertentu yang dia mempunyai karakteristik demam. Baik. Nah kemudian ini nanti ya. Kemudian yang keempat mampu menjelaskan penata laksanaan. Kalau ini nih hanya nice to know, ya tahu aja. Kemudian bagaimana penata laksanaan secara sederhana level dokter umum. Oke. Kemudian mampu menjelaskan aspek-aspek imunoparasitologi akibat infeksi protozoa. Kalau yang di sini lebih advance lagi, kalau Anda memahami bagaimana imunologi, bagaimana host defense system, bagaimana host bisa mampu mengembangkan strategi untuk bisa menginfeksi host, menginfeksi manusia, itu nanti disitulah bagaimana pengembangan vaksin, ya. Bagaimana pengembangan satu vaksin, bagaimana pengembangan kit diagnostik, gitu ya, itu juga. Sini Mbak. Baik. Nah, ini tadi yang telah saya sampaikan ya. Jadi ini adalah triad disease. Triad disease ini di kedokteran itu beda sama di
2. Kalau di kedokteran 1 tambah 1 bisa 3, bisa 4, bisa 5. Kemudian kalau misalnya nih ada yang flu, kemudian dekat dengan kamu sama kamu berdua misalnya, ada yang flu, itu bisa jadi loh yang ini flu, yang sebelah sini nggak flu, kemudian bisa, karena ada banyak faktor itu yang mempengaruhi. Kalau di penyakit nggak, sangat resisten. Ya. Jadi di sini faktor yang mempengaruhi ini host. Nanti kita akan tahu bahwa host itu ada apa dan ada berapa saja. Nah, host di sini ada yang namanya host definitif, yaitu final host. Ya. Misalnya dia final host. Misalnya nih, parasit malaria. Kalau parasit malaria itu adalah human malaria, maka final host adalah manusia. Kalau simian malaria, berarti final host adalah kera. Gitu. Ya. Toxoplasma juga misalnya. Jadi final host itu hospes yang mengeluarkan parasit dewasa atau makam seksual. Jadi dia terinfeksi, ya, dia terinfeksi. Ini final host definitif sesungguhnya. Babi ini juga sakit. Ya, babi itu kalau terkena infeksi, misalnya sistiserkosis, dia menjadi gila loh. Makanya ada yang babi gila, ada nggak? Babi gila. Itu babi hutan yang lari pontang-panting, dia nabrak sana, nabrak sini, nabrak sana, nabrak sini. Itu jangan dimakan. Jangan dimakan karena biasanya dia terinfeksi di dalam otaknya itu sistiserkosis, ya, atau sparganosis. Ya. Tapi orang biasanya malah dimakan. Kemudian antraks pada sapi misalnya, itu kan juga ada yang kena otak juga. Itu gila itu, jadi kayak dia juga seperti epilepsi ya. Terus kemudian nangis, sakit bisa nangis, keluar namanya dia sakit sekali. Nah biasanya seperti ini, tani juga Pak ya, ternak itu juga gak mau rugi, tetap disembelih, tetap dimakan, sehingga komunitas begitu yang makan itu akan menjadi sakit. Ya. Baik, next adalah hospes perantara atau intermediate. Namanya sudah jelas bahwa perantara. Tadi kita kembali lagi bahwa parasit itu adalah suatu agent yang unik. Keunikannya diantaranya adalah dia memerlukan berbagai macam host, ya, sebagai faktor penular, berbagai macam host untuk melengkapi siklus hidupnya. Jadi ini perantara itu ya intermediate host. Kemudian hospes reservoir. Hospes reservoir ini adalah hospes yang diperlukan oleh parasit untuk dia tumbuh menjadi stase tertentu, tahap tertentu, kemudian dia keluar. Ini contohnya pada penyakit ini di helmin sih, ya, keong, penyakit yang di keong, apa? Yang ada di lembah Napu, dan sudah diberikan sedikit apa? Schistosomiasis, ya, schistosomiasis. Ini di Indonesia ada di lembah Napu di Sulawesi sana. Ya. Jadi dia perlu keong untuk bisa berkembang menjadi stase tertentu, kemudian dia meninggalkan keongnya dan dia menemukan ikan itu diambil oleh manusia, dimakan oleh manusia terkena infeksi. Atau keongnya, manusia itu juga macam-macam ya, keong itu diambil, dimasak, ya, disate. Ya, pada saat kondisi satenya itu tidak betul-betul matang, dan kena oleh manusia tersebut, kena schistosomiasis. Ada schistosomiasis japonica, mansoni, ya kan? Ngeri loh itu kalau udah kena di heparnya ya. Ya, di sini hospes reservoir. Balik lagi ke sana. Nah ini tadi host. Host itu kan manusia ya atau hewan. Punya kekebalan tubuh nggak? Punya nggak kekebalan tubuh? Kekebalan tubuh itu ada berapa macam sih? Ada berapa macam? Mas? Nah, coba sih. Ada berapa macam? Tahu lah. Siapa tahu? Mas? Kekebalan tubuh ada berapa macam? 2, benar. Oh, apalagi? Innate sama adapted. Benar. Innate sama adapted. Yang innate apa? Yang adapted apa? Innate itu apa? Adapted apa? Ya, pengertiannya boleh. Innate itu yang sudah ada di apa yang kita terima? Biasanya kalau ada seperti itu bisa karena dari Indonesia. wah
Kalau innate itu akut apa kronis? Innate. Akut apa kronis? Akut. Innate, ya kan? Innate itu adalah suatu ketahanan tubuh yang memang itu ada bawaan kita. Kulit itu ada depan nggak? Depan dulu. Kulit, depan kulit, nangis, apa ada ini keluarnya apa? Ya. Terus untuk ACL di sini paru-paru akan mati kalau masuk di gas kita. Dan lain sebagainya itu fisik. Kemudian ada juga yang kemis itu untuk cairan-cairan. Tapi ada juga yang memang imunoglobulin kita punya imunoglobulin. Bahkan kalau bayi itu dapat dari ASI, ya, dapat imunoglobulin dari ASI. Itu sudah dari sononya dapat modal seseorang hidup dari Allah itu adalah imunitas bawaan, modal. Nah, kemudian begitu seorang bayi itu lahir, ya, begitu seorang bayi itu lahir dewasa. Kepapar apa aja? Kepapar environment, ya enggak? Papar. Kalian di sini, kalian di Eropa, kalian di Afrika, beda. Environmentalnya berbeda, ya, beda. Nah, paparan-paparan itu sesungguhnya kalau langsung banyak, langsung kena banyak, mati apa enggak? Mati. Kalau paparan itu banyak, langsung kena. COVID langsung kena berat, mati. Tapi kalau kenanya sedikit dan repeated, berulang akan menjadi suatu kekebalan apa? Adaptif, karena bahan kita, tubuh kita kan mengadaptasi, ya. Kemudian dengan mengadaptasi kita mampu melihat, oh, kamu tuh maunya gini, kamu tuh maksudnya patogen, berarti aku harus gini. Kamu maunya gini, berarti aku harus gini, gitu kan? Nah, gitu. Antigennya mau apa? Antibodinya popping, antibodinya bulat, kemudian antigennya bulat, antibodinya kita membuat bodinya seperti keranjang basket supaya bisa pop, bisa menerima, kemudian menetralisir. Itu kan? Iya apa ya? Iya, namanya antibodi. Baik, sambil nih. Antibodi ini kalau terpapar satu kali, kalian gejala kliniknya berat apa enggak? Berat. Baik. Kalau terpapar yang kedua kali, gejala kliniknya berat enggak? Menjadi lebih ringan. Pertanyaannya, apa dasarnya? Kenapa dasarnya seperti itu, Mas? Oke. Ya, Mas. Kenapa dasarnya seperti itu? Kenapa dia seperti itu? Kenapa ya? Dong. Kita ngobrol nih. Kita diskusi ya. Kenapa? Karena apa? APC. Karena APC. Apa sih? Udah cobain nih. Untuk kita. Emang kenal? Karena patung kayak udah kenal gitu. Udah kenal, oh ini patungnya udah ada, terus nyanyi lagi. Kenapa kita kemudian jadi dengan gejalanya? Karena dapat imun dari ibu. Mbak, boleh Mbak? Sistem imun kita dari pengenalan, jadi dia tuh kayak belum tahu bagaimana caranya untuk menerima si penyakit itu. Nah, saat terinfeksi kedua kalinya dengan penyakit yang sama, sistem imun kita sudah mengenalinya. Baik. Terus tiga, di sini ada sisi satu. Fase produktif antibodi. Fase produksi antibodi. Paham ya? Jadi yang pertama pada saat terpapar antigen penyakit pertama gitu ya, itu tubuh kita mengenali. Setelah mengenali, tubuh kita akan menyusun antibodi dan memori. Nah, sel memori kan ada ya? Apa di mana? Sel memori sel apa? Sel beta ya. Itu sel memori, memori. Oh, Mas Fatul itu kayak gitu loh, orangnya kayak gini. Oh, sukanya kayak gini. Yes. Nah, oh misalnya nih, kalau antigen kan berarti yang bisa dilihat. Oh, sifatnya yang jelek itu kayak gini Fatul itu. Besok kalau misalnya dia datang lagi, awas.
berarti kan udah siap, udah siap menghadapi gitu kan. Nah ternyata fakir datang lagi nih, bener nih, datang lagi. Nah berarti di situ sudah langsung memproduksi strategi, sudah langsung memorinya itu ada, langsung memproduksi antibodi. Cetakannya udah ada, bahan-bahannya udah ada, dari memori tinggal di transkripsikan dan terjemahkan. Nah, antibodi ini 1000 kali lipat. Jadi yang pertama misalnya 10, kemudian begitu respon yang kedua ada 10.000 kali antibodi. Banyaknya loh, jumlahnya, sehingga kalian bisa so-called kebal. Nah, itu. Antibodi pertama tuh naik, turun, kemudian antibodi yang kedua naik, setelah itu banyak, ya sampai beberapa tahun kemudian turun. Oleh karena itu maka kenapa coba nanti dibaca ya, vaksin, kalian itu divaksin. Kenapa ada vaksin pertama, vaksin kedua, COVID siapa sudah beberapa kali vaksin? Sudah 3 kali, ya 3 kali. Siapa yang sudah 3 kali? Ya semua yang ambil 2 kali atau 3 kali lagi. Itu karena yang pertama antibodinya segini, yang kedua diharapkan naik 10 kali 10.000 kali lipat. Baik, ini tadi kita masih bicara dengan host. Nah sekarang nih patogen, kita bicara patogen parasit. Patogen parasit. Nah ini nanti kalau kalian mengenali patogen parasit ini, kalian akan terkagum-kagum. Kenapa? Karena di dunia ini Allah itu menganugerahkan kepada para parasit itu strategi-strategi yang unik dan sendiri-sendiri dan unik. Dan itu tujuannya adalah untuk mematahkan host defense system supaya dia bisa masuk, dia bisa menginfeksi, dia bisa mereplikasi dirinya sendiri di dalam host, dia bisa menyelesaikan tahapan-tahapannya, perkembangannya. Kemudian tadi dia keluar. Kalau hostnya sudah mati atau dia sudah cukuplah hostnya ini dipakai, dia keluar untuk menginfeksi orang lain. Terus begitu. Itu sifatnya dari parasit. Makanya kalian jangan menjadi parasit. Karena apa? Parasit itu ngambil keuntungan terus. Nah, ya, yang temennya yang counterpartnya melebih. Ya. Ini kita ada beberapa yang catat di sini ya, simbiosis mutualisme itu namanya simbiosis dari maksudnya. Itu positif saling menguntungkan, satu diuntungkan satu enggak. Parasitisme itu adalah satu diuntungkan dan satu dirugikan. Nah, ada lagunya ya parasit. Baik, nah dari sini ya ini sangat dinamis, bergerak terus. Masing-masing orang punya their own immune system, punya their own way of hasil result yang berbeda. Ya. Nah ini disebut sebagai imunopatologi. Ya, sebagai imunopatologi. Yang paling tengah-tengah itu adalah parasit bisa masuk, bisa hidup lama, bisa manusianya, hostnya ini karena masih diperlukan oleh parasit tidak langsung dibunuh oleh parasit. Dia masih butuh makan, jadi dia tidak langsung mematikan host. Ya, hostnya masih lama, tetapi tidak cukup waktu kalau dia sehat umurnya 90, maka kalau parasit umur 50, 60 sudah mati. Tapi parasitnya sudah sempat mereplikasi diri. Nah ini adalah imunopatologi. Baik, beberapa hal efek atau akibat dari imunopatologi ini, hostnya kebal, ini parasitnya gagal, ini kembali hostnya imunitasnya bagus, kemudian hospes mati, invasi berhasil, hospes dalam bernafasi, tapi penghancuran parasit juga menimbulkan kerusakan pada hospes sendiri, sehingga hospesnya menjadi cacat, hospesnya menjadi sequel. Baik, masuknya ke parasitologi kedokteran itu adalah ilmu yang mempelajari organisme parasit ya, host defense system yang penting di bidang kedokteran. Nah ini kita masuk ke sini. Ini adalah penyakit-penyakit yang ada di kedokteran Indonesia. Di kurikulumnya di KKI ya, kedokteran kurikulum. Sekarang kita lihat dari sekian nama-nama penyakit di blok infeksi tropis. Ini parasit ini parasit. Dipelajari di
Jadi banyak sekali. Kenapa? Karena kita di negara tropis. Jadi kurikulumnya kedokteran Indonesia itu memberikan kompetensi lebih kepada dokter-dokter lulusan Indonesia untuk lebih memahami infeksi tropis. Nanti kalau diterjunkan ke masyarakat nggak ngerti infeksi tropis kasihan. Sini sudah ada TB, sudah ada apa-apa, tapi ini yang kecacingannya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kalian mesti kompeten, mesti paham. Pahamnya sampai seberapa? 4A loh, ya 4A. 4A itu adalah mampu mengenali agent, mampu mengenali host defense, mampu mengenali siklus hidupnya, patogenesisnya, kemudian gejala penyakitnya, kemudian bagaimana penata laksanaannya, menegakkan diagnosis dan bagaimana penata laksanaannya. Sampai segitu nih, kalau 4. Yang 3 ini adalah apalagi yang 2A itu nice to know, hanya yaudah ngerti aja oke. Tapi kalau udah sampai ke level 4 ini kompetensinya adalah must know. Kemudian ini parasit ini yang sering terjadi ini, malaria, toxoplasmosis. Nah, leishmania dan trypanosomiasis ini banyak terjadi di Afrika, ya di daerah-daerah sana, Saharan sana. Ini cuma 2, jadi nice to know. Kita tidak akan, kalian baca aja sendiri nggak masalah. Tapi kalau malaria, toxoplasmosis, kemudian amoeba kayak gini ini maksudnya di protozoa. Jadi ini wajib ya, karena itu banyak terjadi. Kemudian di bawahnya lagi Cutaneous Leukamia, filariasis dan scabies. Scabies ini banyak jadi pesantren ya. Sampai dengan sekarang pesantren dekat saya itu banyak masih ada scabies di sana karena itu adalah penyakit komunitas. Baik, kita masuk ke agent parasit tadi ya, proto, helmin, arto. Masuk ke protozoa. Protozoa itu apa sih gitu? Berasal dari protos dan zoon, yaitu kelompok parasit yang polifili eukariota bersel satu. Dia selnya satu, tapi nukleus atau intinya itu bisa lebih dari satu. Bisa lebih dari satu, bisa 4, bisa 6, bisa 8, bahkan bisa lebih. Nanti kalau masuk ke malaria, lebih ya, bisa kali ya. Kalau cacing ini helmin parasit ya, cacing. Dia tapeworm, ada oswald, kemudian ada tapeworm. Next. Nah, ini parasit yang penting di bidang kedokteran yang akan kita masuki, yaitu Entamoeba histolytica, kemudian Giardia, namanya bagus-bagus. Kemarin siapa yang jadi panitia apa? Kok pakai nama parasit ya? Jadi jangan sampai nama yang bagus nanti jadi anak kalian Giardia aja deh, Mbak Giardia gitu ya. Jangan ya, jangan ya adik ya. Ya, kemudian ini Sporozoa ini Toxoplasma gondii, Ciyata, Bali, Sporozoa. Nah ini yang nanti kalian harus mampu benar-benar paham. Dan biasanya nih kalau yang ikut lomba-lomba simpik, lomba apa ya itu keluar negeri ini malah dia ini kupas sampai patogenesis molekuler ini. Kemudian varietas Trypanosoma dan Toxoplasma gondii ini juga penting ya kita ketahui. Baik, masuk ke klasifikasi. Sini dibagi menjadi bagaimana dia bergerak ya. Ada rhizopoda, ya dia bergerak dengan pseudopodi. Ingat waktu SMA? Ingat kayak keong itu loh. Keong itu punya kaki nggak? Enggak. Dia cuma daging. Dagingnya itu bisa berubah dia ngesot gitu ya, sampai dia bisa jalan. Nah, itu namanya pakai pseudopoda ini macam-macam ya, sini pseudopodi fisiknya. Ciyata itu pakai rambut getar, pakai rambut getar ya. Ciyata. Kemudian Zoomastigophora pakai flagella. Ini pakai flagellata. Contohnya Giardia lambia, Trichomonas, Leishmania ya. Kemudian bedanya Ciyata sama Mas apa? Dulu SMA kenal masih ingat nggak biologi? Bedanya kalau Ciyata itu seluruh badannya itu kayak rambut-rambut berbulunya itu bergetar. Kemudian kalau ini adalah seperti cambuk, 1 apa cuma 2, 4 tangan gitu. Nah kalau Sporozoa dia tidak mempunyai alat gerak, no organ for locomotion, jadi tidak punya alat gerak sini. Ya. Nah di sini untuk perkembangbiakannya ini yang Sporozoa ini agak unik, yaitu dia punya dua cara, seksual dan aseksual.
seksual itu artinya apa? Populasi. Ya, populasi. Kalau aseksual membelah diri. Jadi ini bisa dua ini. Baik. Next. Nah sekarang berdasarkan perannya protozoa. Jadi sebenarnya parasit ya, cacing dan protozoa ini apakah semuanya merugikan? Merugikan ya, kebanyakan merugikan. Tapi ternyata ada manfaatnya. Ternyata ada manfaat. Ini pathogenik protozoa yang memang selalu memberikan apa namanya kesakitan. Komensal protozoa ini tidak mengakibatkan penyakit, tetapi dia ada. Opportunistic protozoa itu protozoa yang masuk ya dengan melihat sela-sela lingkungan. Artinya kalau pada pasien atau pada orang yang imunitasnya rendah, dia langsung masuk. Itu namanya opportunistic protozoa. Makanya ada kata-kata manusia oportunis, yaitu manusia yang penting aku untung, aku di sini, nggak punya pendirian. Oh, ini dia untung di situ, tidak. Aku blok sini, aku blok sana nih, karena ini lebih untung gitu, oportunis. Tidak memiliki pendirian tetap, ya, gitu ya. Dia oportunis kayak gini. Contohnya apa yang oportunis? Hati-hati mungkin di sekitar sini ada, yaitu toxoplasma. Toxoplasma gondii itu opportunistic protozoa. Di sekitar kita ini mungkin ada. Kalau di sekitar kita itu ada yang mengalami penurunan imunitas, namanya apa penurunan imunitas? Immunokompromis. Ada pasien-pasien dengan immunokompromis. Kebalikannya adalah immunokompetent. Kalian insya Allah immunokompetent semua. Tetapi kalau salah satu dari kalian ada yang immunokompromis, nggak ngapa-ngapain, di sini ada aspergillus, mungkin ada toxoplasma, kalian bisa terinfeksi. Ya. Kemudian potentially pathogenic free living protozoa, yaitu protozoa yang ada di lingkungan kita, yang sesungguhnya itu dia protozoa yang infeksi binatang, tapi secara tidak sengaja bisa infeksi manusia. Nah ini klasifikasi yang lain, yaitu berdasarkan organ tubuh yang diserang. Ya, ini ameba usus ya, dan rongga tubuh, protozoa darah dan jaringan. Dibagi, kemudian protozoa saluran cerna dan rongga usus ini juga dibagi. Ini namanya banyak, namanya banyak. Nanti kita akan masuk satu. Ini opportunistic protozoa, yaitu Cryptosporidium, Cyclospora, Isospora B, Cryptosporidia, dan tadi Toxoplasma. Opportunistic protozoa ini banyak terdapat pada pasien-pasien yang HIV dengan AIDS. Maka pasien HIV dengan AIDS, keluhan mereka selalu diare kronis, diare. Kami kan ada poliparasitologi dan mikrobiologi ya, ada di kawasan Banyuwangi. Kalau kita kena pasien misalnya B2 itu adalah pasien dengan HIV, itu dilihat di situ di fesesnya itu kalau dicek, oh di situ penuh macam-macam. Ada protozoa, ada cacing, bahkan ada jamur. Jadi di fesesnya bahkan ada jamur. Ya. Dan ini biasanya keluhannya disentri atau diare kronik, diare kronik. Ya. Nah ini adalah patologi. Baik, sekarang kita masuki ke yang pertama, ya, yang protozoa saluran cerna atau usus. Dan rongga tubuh. Saluran cerna, usus dan rongga tubuh. Berarti coba tolong dibayangkan kalau saluran cerna berarti di situ port di entry, masuknya patogen biasanya melalui makanan, minuman, segala sesuatu yang masuk ke dalam mulut. Makanan, minuman, bisa tangan, anak kecil apa maksud? Ya, anak kecil kan bisa apa? Ya, di mengemut ya, itu juga bisa. Nah, ini prinsip
pakai prinsip. Sekarang kalian belajarnya adalah mengetahui, menghafalin ini aja. Dihafalkan ini, insya Allah nanti ditanya dari sini, ditanya dari sini, ditanya dari sini, dari sini, dari sini, dari sini, semuanya akan bisa, insya Allah. Dari Solo ke Jakarta bisa lewat mana aja? Kalian bisa menjelaskan nggak? Hah? Bisa pasti. Lewat selatan, lewat barat, lewat mana? Kan bisa. Lewat Surabaya bisa nggak? Bisa. Surabaya dulu ke Jakarta bisa. Ya, tapi bisa. Ya, bisa kan? Rute. Nah, ya dia apalin itu rute. Nah, ini rute juga kan gampang. Sebenarnya kedokteran itu kan suatu cerita, novel. Baca aja suka oh ternyata rutenya lewat situ. Bisa lewat minum. Bisa pada saat, berarti pada saat kalau minum bisa nggak? Saat berenang di sungai, pas lebih suatu saat gelap ya minum bisa nggak? Bisa. Berarti di situ cukup real, cukup masuk akal. Berenang, habis berenang di sungai kemudian diare. Oh berarti mungkin pada saat berenang itu dia kemasukan minum ya, tidak tersengaja terinfeksi misalnya. Nah, ini siklus hidupnya itu dimulai dengan matur kiste yang matur. Kiste matur itu ada empat nukleus di dalamnya. Sekarang saya mau tanya, ada tulisannya kiste. Berarti kalau kiste ada yang non kiste ada nggak? Sudah ada asistensi parasit? Sudah. Nah, non kistenya apa namanya? Trofozoid. Kalau kiste bisa bergerak nggak? Tidak bergerak. Kenapa? Kiste itu konsepnya apa sih? Kiste konsepnya apa? Konsepnya kiste itu apa mas? Konsepnya apa kiste? Kiste itu adalah definisi. Iya, apa? Ini matanya. Oh, bentuk mata. Kalau kamu? Mbak Hana mungkin? Mbak Atania? Kurang tahu. Kiste itu adalah bentuk yang dibutuhkan oleh parasit jika dia berada pada posisi yang tidak menguntungkan. Ya Pak ya? Iya. Kenapa? Karena kiste itu dia bersembunyi pada suatu dinding, jadi dindingnya, parasit itu dia menebalkan dindingnya di situ. Kemudian parasitnya berada di dalamnya. Nah, dengan bentuk kiste ini maka tubuh kita makrofag, ya, kemudian limfosit itu tidak bisa untuk memecah kiste itu, kecuali kiste nanti diambil dengan lambungnya, gitu. Jadi bentuk kiste ini dia bentuknya bulat begitu. Kemudian di dalamnya itu ada nukleus, jadi bentuk yang tidak aktif. Kemudian pada kondisi yang menguntungkan maka parasit itu akan keluar melepas diri dari bentuk kiste itu menjadi bentuk trofozoid. Dan bentuk trofozoid ini adalah bentuk patogen. Hati-hati ya. Bentuk patogen itu adalah bentuk trofozoid yang bisa mengakibatkan sakit. Bisa mengakibatkan sakit itu. Tapi kiste ini merupakan salah satu tahapan bagi parasit untuk bisa melanjutkan siklus hidupnya. Kenapa? Karena dengan bentuk kiste ini, nah ini biasanya nih masuk ke dalam saluran cerna melalui mulut. Nah, kalau entamoeba history kita ini bisa melalui makanan, minuman, bisa melalui debu-debu nggak? Bisa nggak? Bisa. Jadi kalau kalian melalui sungai, di mana sungai itu di situ orang-orang BAB, nah ada tuh ya BAB di sungai. Mungkin ada sedikit yang tidak masuk ke air, kemudian di situ menjadi kering, kemudian ada angin, kalian lewat masuk sini. Pada saat masuk di udara, nanti kita akan menelan masuk ke dalam saluran cerna. Dan
Jadi memang hati-hati ya. Nah kemudian setelah masuk di sini, masuk ya, cyst injection, kemudian stomach. Di sini di duodenum ini, kemudian kiste ini dia akan pecah karena kena HCl, lambung. Ya, dia pecah, kemudian keluarlah menjadi trofozoid. Dia trofozoid. Di sini masuk, turun, ya, kemudian sampai di sini keluar dari trofozoid, turun sampai ke duodenum, ya, ke usus duodenum. Ya, kemudian di situ entamoeba histolytica. Ini sangat khas ya. Entamoeba histolytica itu dia akan masuk di sela-sela interstisium, di sela-sela epitel usus. Epitel usus apa bentuknya? Bentuknya apa epitel usus? Siapa? Kolomnya. Emang benar. Bentuknya apa epitel usus? Dia kayak jonjon-jonjon gitu kan, kayak fili-fili gitu kan, bentuknya kan. Dan dia tuh berada di sela-sela itu. Nah kemudian setelah berada di sela-sela usus, nanti ada gambarnya. Nah di situ kemudian membuat trofozoid itu mengeluarkan suatu enzim, namanya enzim proteinase. Nah begitu fili dari usus ini terkena enzim proteinase, maka akan menjadi lembek, menjadi rusak. Jadi seperti kalau misalnya kita mau masak daging semur atau daging apa itu dikasih pepaya. Nah itu di situ ada enzim papaya. Enzim papaya itu akan melunakkan daging. Nah proteinase ini juga sifatnya itu melunakkan daging, melunakkan fili-fili. Dan kemudian setelah itu dia akan masuk ke dalam di antara sel-sel ini. Di antara fili-fili itu masuk dan sampai ke muskularisnya, membentuk suatu luka yang bergaung, luka menggaung yang namanya ya sini. Nah di situ membuat lokal nekrosis, ya membuat lokal nekrosis. Kemudian histolytica ini dia melisiskan dengan sitotoksin. Sitotoksin tadi kan proteinase tadi, bentuknya sitotoksin juga. Dan ini membuat rasa sangat sakit ya, karena dia merupakan suatu toksin. Kemudian sitotoksin ini namanya adalah fosfolipase A2. Dan setelah itu dia membentuk flash shape ulcer. Apa ini? Namanya ulcus menggaung, luka ya, luka dengan ulcus yang menggaung. Itu di sini dia membuat. Ada spidol. Ada spidol. Oh ada mas. Ya spidol. Siapa yang punya spidol? Ada. Ada. Oh iya betul. Nah ini ya. Jadi ini adalah usus. Usus ya. Ini kan ada fili-fili seperti ini ya. Bentuknya kan jonjon-jonjon seperti ini. Nah, ameba itu dia masuk ke sini, kemudian dia mengeluarkan fosfolipase A, kemudian dia masuk ke dalam sini. Dia berkembang biak di sini, berkembang biak. Ke kiri, ke kanan, dia kayak lainnya. Entar ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Jadi masuk itu kayak botol. Masuk itu botolnya sempit. Kemudian dia ke kanan, ke kiri, gitu, melebar. Jadi seperti namanya disebut sebagai flash shape, tuh, flash shape ulcer, luka atau ulcus yang menggaung. Menggaung itu bentuknya begini, ini kecil, kemudian besar. Nah seperti ini. Nah di sini ini ada ameba. Nah ini loh. Ini semua terjadi. Ini ada di sini, ada di sini, ada di fili-fili ini. Dan di situ kemudian ada biasanya kalau kita terinfeksi ada leukosit, ada makrofag, ya kan? Dan kemudian terjadilah di situ proses inflamasi. Sekarang kalau misalnya nih kita masuk di sini, kemudian ini kan berarti rusak ya, masuk ke dalam. Di dalam usus ini ada pembuluh darahnya nggak? Ada pembuluh darah nggak? Ada. Berarti kira-kira pembuluh darahnya rusak kan?
rusak. Kalau pembuluh darah yang rusak berarti nanti di sini, ya, di sini ini akan keluar ke sana tetes-tetes darah merah. Ada tetes-tetes darah, tetes-tetes darah. Kemudian di sini ada darah, ya, darah. Kemudian ada nanah, iya, ada nanah, leukosit. Kemudian ada apa lagi? Ada apa lagi? Karena di sini merupakan zat asing, maka perlu kita secara ini prasarapannya otonom apa simpatis apa parasimpatis? Persarafan khusus. Apa? Sarapannya gimana? Kita bisa, khusus, ayo lebih cepat, kayak tangan, kita cepetin bisa, kaki bisa. Kita mau nyapa aja kita bisa gerak. Kalau khusus kamu bisa perintah nggak? Nggak bisa. Berarti itu otonom. Secara refleks, kalau kita itu makan minum kecut, secara refleks dia akan susu gitu kan. Nah kalau di situ ada infeksi, secara refleks maka usus itu akan berupaya untuk mengeluarkan. Kalau kita kemasukan partikel-partikel di sini, secara refleks hidung itu akan mengeluarkan dengan bersin, keluar, ya nggak? Iya nggak? Ya. Di usus juga sama. Jadi itu maksudnya untuk mengeluarkan. Nah, untuk mengeluarkan itu maka di sini di usus-usus ini kan ada namanya sel goblet. Ya. Ada? Sudah punya sampai situ belum? Itu, ya, namanya sel goblet. Sel goblet ini fungsinya untuk apa? Untuk mukus, mengeluarkan mukus. Nah, sel gobletnya mengeluarkan mukus, berarti di sini ada mukus atau apa? Lendir. Oke. Baik. Nah, sekarang untuk fungsi secara keseluruhan ini ada, kemudian misalnya nih, di sini ada lagi, ada luka lagi. Kemudian di sini ada luka lagi, entameba misalnya banyak. Otomatis karena terjadi hiperperistaltik, ya dia ngeluarin kan mesti dia lebih bergerak lebih cepat kan, hiperperistaltik. Akibatnya maka penyerapan makanan-makanan menjadi berkurang karena akan lebih cepat dia, lebih cepat air. Di sini airnya akan lebih banyak, ya kan? Cair ya, air akan lebih banyak. Kemudian pencernaan menjadi terganggu. Kalau pencernaan terganggu, maka di sini ada apa? Serat makanan, ya enggak? Yang tidak tercerna. Serat makanan tidak tercerna dengan baik. Itu tidak tercerna dengan baik. Nah, fenomena ini itu sering kemudian kita jadikan kasus pada adik-adik untuk tutorial, gitu. Seorang anak datang bawa ibunya ke dokter dengan keluhan mepet, diare, berapa hari diare, ada panas nggak? Ada panas, nah, gitu kan? Panas, diare, berapa lama? Terus saya tanya, setelah diperiksa lab didapatkan ada lendir darah, ya kan? Didapatkan lendir darah, didapatkan makanan serat-serat, didapatkan peluru cacing apa enggak? Tidak didapatkan peluru cacing, ditemukan protozoa misalnya. Kemudian kalian disuruh diskusi. Kira-kira kalau mana? Mungkin bisa kasih, mungkin. Nah, tapi yang penting adalah adik-adik itu mampu merasionalisasi sebenarnya yang terjadi itu apa sih yang didiskusi. Yang terjadi itu ini. Nah, ini adalah gambaran fesesnya. Seperti ini. Ini gambaran feses pada seseorang yang terkena infeksi ameba. Nah, itu ya, lihat. Ini patofisiologi. Nah, ini adalah gambarannya pada saat masuk ya, eksistasi, kemudian menjadi trofozoid. Kalau sudah menjadi trofozoid, ini bentuknya shape-nya dia punya satu nukleus yang bentuknya seperti roda medali. Nah, nanti ini praktikum aja kita tahu ya. Kemudian dia berkembang
berkembang, kemudian berkembang lagi. Nah, kemudian dia menjadi beranak, dan dia membelah diri menjadi sister kemudian keluar lagi. Nah, keluar kemana? Kemana dia habit environmentnya seperti apa? Kemudian terjadi lagi. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu, terutama pada pasien-pasien dengan immunocompromised yang malnutrisi, ya, kurang gizi, imunitasnya rendah, ya, kemudian HIV gitu ya. Ini tuh dari sini, ini tadi nih, dia masuk ke pembuluh darah. Jadi ada beberapa yang dia, jadi kalau di sini nanti diambil lendir sama ameba akan ketemu amebanya nanti pada psikologi ya. Nah, tapi beberapa ameba itu masuk melalui pembuluh darah. Nakal sekali masuk pembuluh darah. Kalau udah masuk pembuluh darah dia akan bisa bergerak kemana? Kemana saja. Karena darah itu kan seperti mengalir terus gitu. Dia akan kemana saja. Itu disebut sebagai extra intestinal amebiasis. Namanya extra intestinal amebiasis. Kemudian dia akan memberikan efek, akan memberikan kesakitan pada tempat-tempat yang dia lewati, yang dia mau berhenti. So, kalau nggak tahu kenapa kok ada di situ ya, dia masih diteliti. Efeknya itu bisa menjadi cold abscess di sini, di hati, cold abscess. Kemudian bisa menjadi amebiasis cerebral ya, di otak. Itu sangat ditakuti oleh para para westerners. Nah, ini classic abscess, ini inflamasi. Nah, ini mengakibatkan perdarahan dan sering inflamasi. Nah, kalau di situ ada inflamasi, ada secondary bacterial infection, lebih sakit lagi. Saking sakitnya kadang-kadang sampai pingsan. Jadi kalau misalnya ada teman, ada keluarga, sakitnya itu benar-benar macet, namanya dalam bahasa Jawa itu macet, sakit sekali. Kemudian mau BAB, udah nongkrong di toilet, nggak keluar. Pernah? Tapi sakitnya luar biasa, seperti mau keluarin yang banyak gitu, nggak keluar. Cuma mungkin lendir dikit yang keluar gitu. Dan ini hati-hati kalau anak kecil seperti itu yang nyebokin itu harus benar-benar cuci dengan bersih ya, cuci dengan alkohol yang bersih karena ini bisa infeksi. Lendir itulah yang banyak amebanya ya. Nah, ini kemudian extension to deeper mucous nih, lebih dalam lagi. Kemudian pembuluh darah masuklah dia ke situ, kemudian karena darah itu mengalir ikut. Nah, kemudian dia masuk peritoneal cavity. Nah, ini biasanya 80% kematian dengan sepsis by ameba. Hati-hati. Pasien-pasien HIV meninggalnya karena kayak gini. Diare nitrat mati. Meninggal. Diare bisa meninggal. Diare kayak sepele gitu ya. Nah, tapi karena dia nggak punya imunitas ya kayak gini. Secondary involvement liver, lungs, brain, heart. 1, 2, 3, 4 causa infeksi ameba. Ya. Ameba history. Ya. Jadi ini jangan sampai. Dan untuk parasitolog dan spesialis penyakit dalam, satu saja ditemukan entameba histolytica. Entameba histolytica satu saja ditemukan, itu sudah patognomonis, sudah patogen dan sudah harus diterapi. Terapinya adalah metronidazole. Kalau cacing apa? Azolazole. Mebendazole. Masih ingat? Kapan sih kuliahnya? Cacing? Belum ya? Kayak out of the box. Ya. Jadi gitu ya. Jadi sampai di sini ada yang mau tanya. Oh, Mas mau tanya apa antum? Enggak. Oh gini. Tanya. Mau tanya apa antum? Enggak nanya. Ya, enggak nanya. Kalian berdiri dulu. Ayo. Stretch dulu. Capek nih, berdiri dulu. Stretch dulu. Ya. Belum dilanjutkan. Oke? Ya. Ya, kita dulu. Minum dulu boleh. Sambil nanya. Kalau mau nanya, silakan.
supaya kalau kuliah itu memberikan pemahaman. Kalian tidak perlu untuk hafal, tapi kalau paham itu akan lebih nyaman, lebih enak. Ini adalah manifestasi klinik ya, kita lanjutin ya. Aku sampai jam berapa ya, Mbak? Ini adalah manifestasi klinik ya, yang tadi kalian baca aja, kemudian kalian balik lagi ke siklus dulu tadi ya. Ini kan tadi udah ya, mukosa, lidah, brain, kemudian dan lain-lain. Kalian baca aja ya. Nah, ini adalah yang terjadi di dalam tadi, di dalam sini nih. Yang terjadi di sini itu adalah ini. Titik terus ya. Yang terjadi adalah ini. Kemudian pada saat diare itu terjadi hiperperistaltik yang sangat sakit. Nah, pada saat kan terjadi yang namanya apa? KOLIK, kolik. Datang sakit ya. Datang lagi sakit enggak gitu. Jadi di sini itu kayak tegang, diperes ya. Relax, diperes terus relax. Nah, oleh karena itu pada saat datang koliknya itu sambil bergerak itu ya, di sini nanti di sini bisa muntah keluar. Jadi yang seperti ini ya, berbagai stadium ini dia bisa keluar. Kemudian ada yang turun keluar di feses. Turun keluar. Nah, itu kalau dicek kita bisa ketemu. Oh, ada histoameba. Oh, ada trombozoid ameba. Gitu ya. Nah, ameba histolitika ini sangat patognomis kalau dia di dalamnya itu ada, dia bisa mengingest, bisa makan eritrosit. Dia bisa makan eritrosit. Jadi bedanya sama ameba yang lain, yang histolitika ini patogen, ya, nanti orang mani ada yang lainnya itu tidak patogen, yang ini patogen. Itu di dalamnya dia ada eritrosit. Ya, tidak pasti. Jadi pada saat dia mengingest, selesai mengingest, di situ dia tidak akan kelihatan. Tetapi kalau beruntung, misalnya kami ya ngecek, oh beruntung ini ada trofozoid yang ada entameba yang ada eritrositnya, itu pasti pada dasarnya kita sangat beruntung. Nah, luas sana. Ya, jadi ini terjadi, semuanya ini terjadi di sini, di flash shape ulcer di sini ya, di luka-luka bergaung ini. Nah, luka-luka bergaung ini ya mengakibatkan hiperperistaltik sehingga di situ keluarlah darah, keluarlah nanah ya, keluar darah, nanah, ada mukus lendir ya, cairan ya, kemudian serat-serat makanan yang tidak tercerna ya, di situ juga ada. Bahkan ada kalau ada pasien HIV itu ketemu bakteri dan ketemu jamur. Dari kalian ketemu Staphylococcus, ketemu bakteri. Staphylococcus kan yang membuat nanah berbau ya, dan BAB-nya tuh baunya kayak gitu loh. Bau banget ya, bau banget ya. Nah, sini. Nah, kemudian di fesesnya itu kalau dilihat bentuknya kadang agak hijau. Kalau agak hijau sudah ada pseudomonas. Baik, oke, next. Nah, ini lab diagnosis yang tadi kita lihat ya, ada ingested RBC, red blood cell. Ini patognomonis untuk entameba histolitika. Nanti kalian akan lebih matang lagi pada saat kalian itu praktikum ya. Kemudian ini bentuknya, ini sih banyak ke morfologi, kemudian epidemiologi, otomatis ini ada di Indonesia juga ya. Biasanya penyakit ini ke yang apa namanya elderly, pregnant sama pregnant. Kemudian kita banyak namanya metro, alveolar sama pneumonia. Baik. Nah, ini masuk ke yang selain entameba histolitika, yaitu amebic meningoencephalitis. Ini Neisseria fowleri sering keluar nih, apalagi kalau untuk yang cerdas sama apa tuh namanya simpik kayak gitu ya, di Thailand gitu ya. Nah, ini adalah bentuk ameba yang dia itu living state, jadi ada di luar tubuh kita. Ya, kita itu secara tidak sengaja minum atau terinfeksi ya, dan efeknya ini kalau pada pasien-pasien yang imunokompromis itu ke arah amebic meningoencephalitis, tidak ada diare,
bisa jadi karena terminum psikops di sini ya. Jadi kiste terminum psikops dan kemudian dia terminum oleh manusia. Kemudian dia menjadi sakit. Sekarang yang kedua adalah Giardia. Hampir mirip sama, ya ini ya sama. Cuma bentuknya ini agak unik ya. Giardia ini dia bergerak dengan labella. Dia masuk port entry melalui mulut, masuk, dan ini efeknya hanya kalau tadi kami batu intestinal non extra intestinal, kalau yang ini hanya intestinal, tidak separah di entameba histolytica, tidak banyak panjang murid atau anak kecil. Dia berkembang biak dengan membelah diri seperti ini. Gambarannya ada seperti kuafir, jadi ada flagella-flagellanya. Dan ini yang matur, ada bentuk batu dan ada bentuk sister. Nah, terus bentuk penyakitnya itu discomfort. Jadi ada diare, kadang kadang konstipasi, kemudian rasa tidak enak di perut, sebat, ya kayak gitu bentuknya. Kebanyakan ini pada tangan PSP. Ini adalah Giardia. Nanti adik-adik lebih paham ya untuk praktikum supaya nanti cukup fokusnya. Baik. Next itu adalah penyakit yang lain ya. Penyakit yang lain pada usus tadi udah ya, ameba, giardiasis ya. Kemudian parasit pada organ darah dan jaringan yaitu malaria. Nah ini agak seru ya. Malaria, supramosus dan angidiasis. Masuk dulu parasit usus sudah. Kita masuk ke malaria. Ini sudah ya DD ya. Itu baca sendiri. Ini banyak. Ini kita ambil fotonya itu di Indonesia ya. Saya nggak mau menyebutkan namanya di mana. Tapi banyak yang punya konsep atau punya pemikiran bahwa kalau minum air di sungai lebih seger ya daripada air yang sudah dididihkan ya. Jadi ini yang sering mengakibatkan orang tersebut menjadi penyakit parasit. Nah ini tidak boleh ya. Baik, masuk next. Ini lebih jelas lagi nih deh, ameba yang extraintestinal. Ini contohnya extraintestinal liver amebiasis. Di sini liver abscess. Ya. Ini adalah gambaran dari fili. Kemudian dia masuk ke dalam, masuk ke sini. Ini amebanya dengan pseudopodi. Dia akan masuk ke dalam dan dia membuat lupus yang menggaung. Ada lagi kayaknya yang lebih jelas lagi untuk lupus yang menggaung. Ini adalah gambaran bagaimana ameba itu masuk ya. Kemudian di antara sini ya, masuk entameba histolytica. Sebenarnya ini adalah perpanjangan tubuh ya. Tapi suatu saat dia bisa mengantisipasi, dia bisa masuk ke dalam, kemudian dia membuat lupus yang menggaung tadi. Nah, ini dia masuk membuat lupus yang menggaung di sini. Kenapa dia bisa masuk kembali lagi tadi? Mengeluarkan fosfolipase A, ya, jangan lupa. Karena dia mengeluarkan enzim fosfolipase A yang sifatnya adalah proteinase. Proteinase itu mendigesti protein sehingga ini jadi broken, kemudian dia masuk dan di sini berkembang biak, dan suatu saat dia masuk melukai atau mendestruksi dinding pembuluh darah. Dia masuk sehingga dia masuk ke peritoneal cavity, kemudian dia masuk ke renal portal, masuk dan terus. Ini adalah gambaran lupus yang menggaung seperti ini. Ini ameba yang merah-merah ini masuk, dia ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Jadi bukan cuma satu. Di sini ada, sebelah sini ada, sebelah sini ada. Kadang-kadang pada pasien ini didapatkan juga gambaran detail. Ya, di sini kurang ya. Darah, nanah, mukus, air, kemudian pencernaan yang terganggu, dan epitel usus. Epitel usus itu kadang-kadang juga ketemu di feses. Kenapa ya? Karena ini rusak tadi ya, kemudian ikut ke feses, epitel.
kemudian placenta ulcer dan bisa mengakibatkan ekstra intestinal, dan yang namanya kerennya itu CNPS, yaitu chronic necrosis bowel syndrome. Dan ini kalau itu lama ke CA colon. Jadi ada hubungannya antara CA colon dengan chronic bowel syndrome ini dan dengan infeksi ameba itu ditengarai ada hubungannya. Ini tadi yang sakit sekali, namanya tenesmus ya, jadi namanya tenesmus dari Pak Nanda. Tenesmus itu adalah satu kondisi di mana BAB yang sangat nyeri, di situ terdapat kekakuan dari perut, jadi perut kaku, kolik, mau BAB, tapi tidak bisa boleh. Nah, diare, watery, foul smelling, stools itu sangat bau, BAB-nya sangat baunya busuk. Karena kenapa busuk? Ya pasti busuk ya, karena di sini ada nanah, ya, di dalam tubuhnya ada nanah. Kemudian juga pasti ke atas dia ada flu, ada nausea, ada muntah, mual, kemudian ada panas. Sekarang saya tanya nih, demamnya dari mana kira-kira? Kok bisa demam? Mbak? Kok bisa di sini ada demam? Demamnya dari mana kira-kira? Kenapa bisa demam? Diare, tapi ada demam. Kenapa kira-kira? Demam itu dari mana, Pak? Inflamasi sitokin, benar. Sitokin. Ya. Jadi kalau ada inflamasi seperti ini kan inflamasi nih. Ya, di tadi nih. Ini kan inflamasi nih. Ini inflamasi itu peradangan sendiri ya. Di situ pasti nanti leukosit ke situ. Nah, kalau ada inflamasi kan leukositnya ke sini, menu-menuin di sini. Ada leukosit, ada bakteri, kemudian di sini ada epithelium lepas, kemudian di sini ada ameba. Otomatis di sini ada toksin dari amebanya nggak? Ada. Toksin dari bakteri ada? Ada. Toksin dari bakteri gram negatif maupun gram positif. Jangan harap usus kita itu steril, enggak. Usus kita itu tidak steril. Di situ ada bakteri gram negatif, ada bakteri gram positif. Begitu di situ ada luka, pasti dia numpangi di situ. Namanya secondary infection. Secondary infection namanya. Ya. Nah, bakteri ini mengeluarkan lipopolisakarida LPS, ya enggak? Kenapa sih? Susah. Saya kalau cepat apa saya susah? Kenapa? Gimana? Ada yang bisa bantu nih? Bisa. Mengeluarkan LPS ya, lipopolisakarida. Ya. Nah, LPS inilah yang kemudian bisa menginduksi timbulnya, terbentuknya sitokin, yaitu TNF alpha, interleukin kayak gitu yang mengakibatkan kita menjadi demam. Oleh karena itu, pasien datang di antaranya misalnya itu demam, diare, sakit perut, misalnya sakit perut banget dong, BAB-nya udah nggak ada lagi, masih tetap pengen BAB. Itu kita mikirnya obatnya ada medis. Terus diare panas sampai seberapa? Ada sampai sekitar 39,5 sampai 40. Ya, kadang pasiennya bahayanya di dehidrasi. Ya. Baik, next gitu. Ini ya, tadi gambarannya sakit banget ya ini ya. Sampai kadang-kadang ada neurogenic shock karena saking sakitnya bisa. Ada yang tidak bisa. Ini seperti ini, terus tetes mesin. Jadi gambaran. Ini adalah gambaran ronsen. Ya. Kadang dokter penyakit dalam ini sebenarnya kronik apa ke arah kronik bowel syndrome. Ya. Kronik bowel syndrome itu dibuat ronsen dengan barium enema. Suruh minum barium kemudian difoto cepet. Nah di sini terlihat pada usus yang normal itu harusnya lurus seperti ini. Kemudian ini ada ini, nah di sini dia ada
lekuan, kayak gripis tidak mulus, gripis gitu ya. Ini pinggir-pinggirnya ususnya ini. Nah ini menandakan bahwa dinding usus itu sudah tidak lintah, sudah tidak utuh. Ya. Ada beberapa yang ini lubang-lubang gini nih. Jadi bariumnya tuh masuk ke sini, barium masuk. Nah, sehingga ini oke, ini berarti ada iritasi bawah sindrom tadi. Mungkin disebabkan karena baik, ini lagi. Kemudian ini adalah gambaran lebih jelas lagi untuk ekstra amebiasis yang di hati. Ya, dia mengakibatkan abses juga di sini. Ini adalah gambaran dari seperti ini gambarannya, flaccid ulcer. Kemudian ini adalah gambaran dari iritasi bawah sindrom. Baik, untuk intestinal ameba yang tadi ini kan penuh dengan abses nih, penuh dengan nanah ya. Maka terapinya biasanya diambil ini, disedot ya, difungsi namanya. Ini nanahnya. Dan di sini kalau dicek itu nanti banyak ada ameba ketemu, ada darah juga ya. Nah, pembesaran hati kalau di pemeriksaan fisik kan ya, dicek itu ada pembesar, kemudian empuk apa ya istilahnya, konsistensinya itu seperti di bawahnya itu kayak tidak padat, jadi begitu ditekan itu ada seperti di dalamnya ada cairan konsistensinya, maka di situ disebut sebagai ameboma. Pada kondisi ameboma ini sakit sekali, jadi diambil dulu, kemudian dioperasi. Operasinya yaitu dia mengambil vokal boroknya itu diambil, kemudian dikerok ya, kemudian hati dikepar yang tempat bolongnya itu disatukan, menjadikan bisa dari kembali menjadi sembuh dan dikasih obat minum. Baik. Sekarang satu lagi hal yang dipahami adalah tubuh kita itu kan pasti akan mengeluarkan imun sistem untuk menghindari atau mengusir ya ameba tersebut. Tetapi ameba ini mengeluarkan apa tadi? Ameba, virulensinya ameba mengeluarkan fosfolipase tadi ya, mengeluarkan proteinase. Yang kedua, ya, pada saat ameba ini, misalnya pada kondisi pasien-pasien itu imunitasnya bagus, ya. Kemudian imunoglobulinnya sebagai antibodi juga bagus. Nah, ameba ini sudah dikenali oleh antibodi kita. Kemudian antibodi kita mendekati dan mengikat ameba supaya dia tidak bisa kemana-mana. Kemudian akan dihabiskan, akan ditembak oleh cytotoxic cell. Nah, di sini dia virulensinya itu dia mampu untuk dia pseudomodia mampu untuk mereorganisasi antibodi yang mengikat dia ke dalam satu kutub, kemudian dia putus dengan sistem protease. Bisa dipahami ya? Jadi seperti ini bentuknya. Tadi mana nih? Bisa dipahami. Jadi misalnya ini ya. Ini misalnya ameba. Kemudian di sini adalah antibodi. Nah, antibodi ini sudah antibodi kita. Antibodi kita mengikat ameba sedemikian rupa ya, agar ameba itu tidak bergerak. Karena kalau dia tidak bergerak maka dia tidak bisa membuat kesakitan. Nah, di sini dia menggerakkan diri karena dia mampu untuk bergerak secara simultan. Kemudian mereorganisasi tubuhnya sehingga antibodi ini menjadi cuma dalam satu kutub. Jadi nanti aslinya itu seperti ini ya. Kemudian dia menggerakkan itu menjadi begini. Hanya di sini, hanya dalam satu kutub. Tuh, digerakkan, kemudian direorganisasi menjadi tipis
dipindahkan ke dalam satu bentuk, kemudian dia mengeluarkan sistem protease dan di situ dikeluarkan dan ini putus sehingga ameba bisa lepas dari antibodi. Nah, ini salah satu cara penghindaran diri exit strategi dari satu patogen ameba yang dikeluarkan ya, sehingga dia mampu untuk bisa invasi ke jaringan, cleavage, IgA, IgG yang merusak komponen dengan sistem protease. Baik, sampai di sini ada yang mau bertanya? Diagnostik ini nanti dibaca ya, dari stool, biopsi, material. Pokoknya yang penting dari semuanya ini dia diketemukan ada ameba. Sputum, kenapa? Karena dia juga bisa masuk ke nitrogennya. Sekarang kita masuk lagi yang ini yang penting, malaria. Sampai sini ada mau tanya? Jadi malaria ini, siapa yang dari luar Jawa? Ada yang pernah kena malaria? Mbak, pernah? Ya pernah, alhamdulillah. Dari mana? Kalimantan juga tempat malaria kan? Oh, itu siapa? Dari Papua. Kenal malaria? Bisa bahasa Indonesia? Semuanya di Solo. Di Papua. Sama di Papua. Baru kuliah di sini. Bagus kan bahasa Indonesia? Oh, bahasa Indonesia di Papua. Oke. Sudah pernah sakit panas karena malaria? Kurang tahu ya. Tapi kalau Papua ada berarti 99% pasti kena. Pasti pernah ya. Baik, ini malaria, ini adalah nama penyakit. Nama penyakitnya malaria. Penyebabnya disebabkan apa? Disebabkan malaria bukan. Nama penyakitnya malaria, penyebabnya itu adalah Plasmodium. Ya, Plasmodium ini merupakan parasit darah. Parasit darah yang penting bagi manusia. Ini ada falciparum, fafak, malaria, dan oval. Ya, sekarang ini ada 4 ini. Yang paling berbahaya adalah yang paling atas, falciparum. Yang paling berbahaya ini falciparum. Kemudian yang kedua yang banyak itu adalah typhus. Yang kemudian malaria dan oval ini kecil tapi ada. Ya, oke. Nah, di sini kita akan melihat. Nah, nanti Anda akan melihat nih kayak gini loh. Nanti kalau pada saat praktik itu hanya tetep gitu kelihatannya. Tapi nanti kalau di falciparum ada lisong, ya, ada bentuknya pisang, ada enak. Ini adalah sebarannya di Indonesia yang merah. Ini tidak ada yang biru merah, semua merah. Sebenarnya di Jawa juga ada, tapi ada di Cilacap, daerah Cilacap. Siapa? Nah, kalau nggak Cilacap ada di pantai, daerah pantai. Kemudian di Gunung Kidul, Gunung Kidul mana? Jogja, ya, Jogja, Gunung Kidul juga ada. Baik, ya, baik. Nah, ini kita mengetahui faktor dari malaria ini misalkan penyebabnya. Ini faktornya ini adalah anopheles. Anopheles ada macam-macam, Barbirostris, Gambier, kemudian ada tendency dan ada anopheles ribotni, ya. Nah, ini anopheles ini berkeliaran di sekitar kita. Ini beda sama nyamuk DB, demam berdarah kita. Kalau nyamuk demam berdarah itu sininya belang-belang ya, sininya belang-belang. Kalau ini enggak. Dan yang bisa seperti ini adalah nyamuk Anopheles betina. Ya, jadi nyamuk Anopheles betina yang jantan ya. Kemudian di sini ini adalah gambaran pertumbuhan malaria, pertumbuhan Plasmodium yang ada dalam tubuh. Jadi malaria itu adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh Plasmodium, di mana pada patogenesisnya Plasmodium ini tidak harus memiliki satu tahapan tumbuh di
extra human, ada di nyamuk. Dia tumbuh di nyamuk, ya di nyamuk dia punya siklus tumbuh, di manusia dia punya siklus tumbuh. Kalau misalnya di manusia dan di nyamuk ini diputus, maka tidak akan ada malaria. Jika diputus, maka di dunia ini sudah dikeluarkan 2 macam vaksin, biar bisa tahu. Vaksin untuk manusia dan vaksin untuk nyamuk. Ketawa ya, keluar. Yang di lab itu sudah terbukti. Namanya transmission blocking vaksin, TBV. TBV vaksin itu memberikan vaksin kepada nyamuk. Nyamuknya itu diberi makan darah yang dikasih vaksin. Nah, sehingga siklus nyamuk yang ada di sini, yang ada dalam tubuh nyamuk itu tidak bisa berkembang. Apa bedanya pertumbuhan di manusia dan di nyamuk? Kalau pertumbuhan di manusia, yaitu tumbuhnya berkembangnya dengan membelah diri, aseksual. Kalau di tubuh nyamuk dengan populasi menghasilkan zigot, yaitu seksual. Ingat ya, di nyamuk siklusnya seksual, di manusia siklusnya aseksual. Oke, sekarang di manusia dibagi lagi jadi 2 siklus. Siklus eritrositik. Siklus eritrositik itu adalah siklus tahapan perkembangan plasmodium di dalam eritrosit. Bukannya malaria itu adalah penyakit yang menginfeksi eritrosit, ya kan? Kan nggak ada di leukosit, nggak ada di trombosit, tapi di eritrosit, gitu. Jadi siklus di dalam eritrosit ini namanya siklus eritrositik. Paham? Yang kedua adalah siklus nyamuk, siklus plasmodium yang berkembang di sel hepatosit. Namanya siklus hepatosit atau siklus ekstra eritrositik. Paham nggak? Paham nggak? Bingung apa paham? Jawabannya? Bingung apa paham jawabannya? Oh, jawabannya bingung sih ya? Paham dong? Ini ya, plasmodium ya. Ini siklus nyamuk. Paham ya? Ada 2, siklus nyamuk dan siklus di manusia. Siklus nyamuk dan siklus di manusia. Siklus nyamuk di sini itu nanti seperti itu berkembang. Itu begini. Nah, ini dia siklusnya adalah seksual, siklus seksual. Kemudian kalau di manusia siklusnya itu dibagi jadi 2. Di dalam eritrosit yaitu siklus eritrositik, siklus eritrosit sama siklus hepatosit. Siklus hepatosit. Nah, di sini bentuknya di manusia aseksual. Oke. Nah, sekarang ini dulu ya, Pak. Dia ada siklus nyamuk seksual, manusia aseksual. Yang di manusia eritro sama siklus hepatosit. Baik. Sehingga di sini tadi dikatakan kalau misalnya saya sakit malaria, kemudian kamu mas siapa mas? Justin Bieber. Saya Solo ya bisa mas Justin. Pura-pura Mas Justin datang dari Papua ke sini. Saya bawa carrier misalnya carrier. Di sana panas dok, saya di Papua panas, kemudian setelah itu saya sudah minum obat kloroquine, kemudian saya baru terbang ke sini ke Solo. Ya, berarti dia bawa dong, mungkin ada dorman, ada fase tidurnya malaria, plasmodium, itu namanya fase dorman, ada di hepatnya. Nah,
pada saat suatu tertentu Justin ini ikut maba, ikut macam-macam, capek, imunitasnya turun, gitu ya. Kemudian dilalah di sini ada nyamuk Anopheles. Kemudian menggigit Mas Justin, digigit. Nyamuk Anopheles ini menggigit. Ya. Nah, ini bentuknya, ini sebenarnya kelihatan nggak sih sampai belakang? Sampai belakang kelihatan nggak gambarnya? Gambarnya kelihatan nggak? Kalau saya gambar-gambar kayak gini kelihatan nggak? Kelihatan. Nah ini ya. Ini ya kalau misalnya ada merah nggak? Ada punya merah? Punya merah, hijau, punya itu. Nah ini nyamuk nih, nyamuk. Nyamuk ya. Seperti gini ya. Terus ini adalah yang digigit. Nah, nyamuk itu probosisnya nih, yang panjangnya namanya probosis. Probosisnya itu terbuat dari bentuk seperti sedotan yang untuk kopi yang lempet gitu. Tapi dia elastis, ya dia elastis tapi kaku, bisa mencet gitu ya. Nah pada saat dia menghirup, pada saat dia menggigit, dia ke bawah begini, maka ini akan naik ke atas darah, ya. Nah darahnya naik ke atas. Nah darah naik ke atas ini ke sini itu akan menggembungkan, membuka. Jadi kalau seperti balon ditiup, gitu kan, menggembung ya. Nah ini karena jadi isi air, isi darah cairan, maka di situ probosisnya dia akan menggembung sampai ke atas nih, menggembung. Terus dia akan mengisi. Nah pada saat pangkalnya sini ini ada kelenjar, namanya kelenjar salivatomeus, kelenjar saliva. Nah kelenjar saliva ini berisi tropozoid. Di sini berisi tropozoid. Nah nanti kita lihat tropozoid itu yang mana sih? Nah ini, tropozoid itu kan nanti kita sudah siap. Ya ini di saliva ini berisi tropozoid dari Plasmodium. Nah pada saat ini ke sini, karena dia kelewatan di sini penuh ya, otomatis kelenjar itu akan terdesak, akan tertekan gitu. Jadi ini di sini tadinya kempes, terisi cairan, menggembung gini, otomatis di sini akan keluar begini ya, akan terdesak, kemudian keluar seperti netes air liur. Ya, di sini netes air liur, sini keluar mukus atau lendir. Lendirnya ini berisi tropozoid, paham? Jadi lewat mana itu Plasmodium itu terinfeksi? Melalui kelenjar saliva Anopheles, ya, yang masuk melalui luka di sini, melalui lukanya. Jadi melalui sela-sela luka itu tropozoid itu akan masuk ke dalam tubuh kita. Kalau yang di dalam probosisnya ini hanya darah. Kadang-kadang itu nggak tahu, dan itu sering loh ada di pertanyaan-pertanyaan pada saat simbik, namanya posterior inoculation kayak ini. Jadi setelah dia menggigit, ya, kemudian dia mengisap darah, sambil mengisap darah, kemudian keluarlah cairan-cairan ludahnya di sini, cairan ludahnya masuk. Cairan ludah ini mengandung tropozoid, paham ya? Dalam waktu 5 sampai maksimal 7 menit ya pada ini, maka tropozoid ini akan masuk di dalam pembuluh darah. Pasti dong masuk pembuluh darah, karena pembuluh darah itulah tempat untuk mengambil darahnya nyamuknya ini ya. Kemudian dia masuk dan masuk di peredaran darah. Di peredaran darah dia masuk. Kemudian dia masuk ke, pertama kali dia akan masuk ke hepar. Dia akan masuk ke hepar. Setelah dia masuk, jadi begitu kita digigit, tropozoid masuk ke hepar. Nah di hepar ini dia akan menginfeksi
hepatosit. Dimulailah fase siklus aseksual hepatosit. Aseksual hepatosit atau siklus eksoeritrositik. Ya. Jadi nanti kalau di ujian ada siklus ekstra atau eksoeritrositik, berarti di luar eritrosit. Berarti di luar eritrosit. Di luar eritrosit di nyamuk, di nyamuk atau di manusia. Kalau di nyamuk berarti siklusnya seksual. Tapi kalau di manusia siklusnya berarti aseksual. Paham nggak? Paham. Pertanyaannya kan menjebaknya gitu. Siklus eksoeritrositik, nah, siklus eksoeritrositik itu ada dua, ada di nyamuk sama di manusia. Nah, kalau siklus eritrositik hanya ada di manusia. Paham? Baik. Nanti kita akan sampai yang lebih paham lagi. Nah, ini dia. Nah, ini. Setelah menggigit, yang ini tadi ya menggigit, masuk, kemudian dalam waktu 5 sampai 10 menit masuk ke dalam hepat. Di dalam hepat dia akan menginfeksi hepatosit. Di dalam hepatosit itu akan berkembanglah mulai dari protozoid, kemudian sison, ya, sison muda, sison tua, dan sampailah di sison tua itu menjadi sangat penuh. Sel hepatosit berkembang di situ menjadi sangat penuh. Begitu penuh maka sel hepat akan pecah. Sel hepar ya, bukan heparnya yang pecah. Jangan salah, yang bukan heparnya yang pecah. Sel hepar yang terinfeksi plasmodium itu akan pecah. Nah, pada saat pecah kemudian keluarlah merozoid. Yang tadi di sini namanya apa, Dedek? Tropozoid. Yang keluar dari hepatosit yang pecah keluarnya namanya apa? Merozoid. Beda ya? Beda ya? Nah, merozoid bentuknya kayak gini. Merozoid itu bentuknya kayak durian. Bayangkan durian. Durian itu bagian luarnya itu penuh dengan bergerigi seperti ini ya kan? Nah, bergerigi ini fungsinya untuk menempel pada eritrosit yang lain. Baik. Nah, kemudian di dalamnya sini ada ini rotri namanya. Rotri ini untuk mengeluarkan lagi proteinase. Proteinase nanti untuk apa? Untuk dia masuk ke dalam eritrosit yang baru. Baik. Balik lagi ke sana. Ini balik lagi ke sini. Nah, kemudian begitu keluar dari liver, dia begitu ketemu dengan eritrosit sehat. Begitu dia ketemu dengan eritrosit di sini, maka nempel. Dia nempel, bisa nempel pantatnya, bisa nempel sampingnya sini, bisa nempel posterior, bisa langsung nempel di posterior anteriornya. Anteriornya ini kan apikalnya ini. Nah, kalau dia nempel di samping, dia akan reorientasi. Dia lebih terlinter, akhirnya sampai dengan bagian apikalnya ini menempel di muskulonya eritrosit. Kemudian dia mengeluarkan proteinase sehingga dia bisa masuk pertama di dalam situ dan berkembanglah menjadi apa? Sporozoid. Bingung ya? Enggak, oke baik. Alhamdulillah kalau bingung. Baik, ini namanya sporozoid. Sporozoid ini yang bentuknya seperti apa? Cincin, ya kan? Itu cincin. Katanya yang ini, yang cincin. Nah itu ya, nah ini di sini. Kemudian dia berkembang menjadi sison muda. Nah ini adalah sison muda. Ini adalah gambaran dari Plasmodium falciparum. Salah satunya falciparum. Bedanya falciparum sama vivax adalah kalau yang falciparum dia dari awal sampai akhir itu ukuran eritrositnya sama, tidak membesar, sama, tidak membesar. Ya. Nah di sini kenapa sama? Karena sisonnya ini dia memiliki kemampuan untuk membuat saluran dari dalam ini keluar sana. Jadi
sebagai makhluk hidup, dia kan punya excretory secretory. Seperti kalian, saya makhluk hidup dari bayi sampai dengan sekarang, saya selalu ada excretory. Ada excretory itu BAB, BAK gitu kan, keringat. Kemudian ada juga secretory itu air mata, apa segala macam gitu ya. Nah, ini juga sama, dia mengeluarkan protein. Proteinnya ini dia letakkan di luar di sini, di luar, di dinding luar sison, sehingga di sini terbentuklah satu bentuk kayak knob kayak ini, kayak benih-benih di luarnya. Ini kayak benih-benih kayak gini, kayak benih-benih. Ini adalah sisonnya Plasmodium falciparum. Kalau Plasmodium vivax dia tidak mampu untuk membentuk saluran vacuoporus, namanya vacuoporus. Ini namanya saluran vacuoporus, ini kelihatan di salurannya ini ya, kelihatan ini saluran vacuoporus. Kalau di vivax dia nggak mampu membuat itu, karena tidak mampu, tidak ada salurannya, maka nanti gambarannya kalau vivax itu protein-protein ini ya dia akan berada di dalam sini. Nanti kalau sudah natur di dalam, maka eritrositnya akan membesar, begitu ya. Ini juga sering ditanyakan pada saat kalau ujian-ujian dan kalau acara cerdas cermat. Kenapa? Apa dasar? Mengapa terjadi patogenesisnya di mana? Kok bisa kalau yang falciparum tidak membesar, kalau yang vivax itu bedanya kok dia bisa eritrositnya membesar 3 kali lipat? Kuncinya jawabannya adalah yang falciparum itu mampu membuat kanalis vacuoporus, yang vivax tidak mampu membentuk itu. Kalau yang mampu membentuk kanalis vacuoporus itu, maka excretory secretory product, semua antigen-antigen itu diletakkan, dibawa keluar. Dia mampu untuk dikeluarkan, ditaruh di permukaan sel, permukaan eritrosit, di permukaan eritrosit. Kalau yang vivax tidak mampu, hanya ada di dalam sini, sehingga eritrositnya menjadi membesar. Baik, nah kemudian ini yang sison nih, ini yang sison. Kemudian dengan berjalannya waktu, ya berkembangnya parasit, maka karena ini ditimbun berbagai macam protein, maka menjadi melepot kita, tidak mulus ya permukaannya seperti ini. Jadi permukaannya menjadi berubah seperti ini. Nah, berubah. Kemudian makin lama eritrositnya akan semakin banyak, kemudian pecah. Ini gambaran ring stage ya, awal. Kemudian ada gambaran merozoid masuk yang membantu ini. Kemudian ke sini ada ring stage, gedenya ini ya. Gedenya gambarannya seperti ini. Ini titik-titik ini adalah titik-titik excretory product yang dibentuk. Kemudian setelah itu ada kanalis. Nah, secretory ini diletakkan di luar di fase sison. Pada malaria ini fase sison ini yang mengakibatkan penyakit ini ya, fase sison. Baik, kemudian next. Ya. Nah, baik, ini juga kemudian setelah maksimal maka dia akan pecah. Kemudian dia pecah, keluar lagi merozoid. Merozoid ini akan menginfeksi eritrosit yang baru, terus berubah. Terus ini namanya siklus eritrositik. Siklus eritrositik itu adalah siklus yang berada di dalam eritrosit. Sedemikian rupa dari trombozoid, ya, kemudian sison muda, sison tua, kemudian pecah, merozoidnya keluar, menginfeksi lagi, jadi trombozoid muda, trombozoid tua, sison muda, sison tua, pecah lagi, terus gitu. Nah, ini namanya siklus eritrositik. Akan tetapi 3-5% dari merozoid ini ada semuanya kan menginfeksi lagi eritrosit baru. 3-5% yang tidak menginfeksi itu berkembang menjadi gametosit jantan dan betina. Gametosit jantan dan betina ini merupakan target vaksinasi juga ya. Jangan sampai juga dia terjadi eritrosit jantan dan betina. Nah, ini nanti mandul ya. Nah, mandulinnya Plasmodium. Ini juga merupakan target dari vaksinasi sekarang. Nah, ini berkembang nih, gametosit
jantan, ya jantan dan betina. Dan gametosis jantan dan betina ini kalau dia dihirup ini oleh Anopheles, kemudian masuk ke dalam tubuhnya Anopheles, di dalam tubuh Anopheles dia akan berkembang, dan di situ terjadilah perkembangan seksual. Jantan dan betina mengalami kopulasi, mengakibatkan ada keluarlah zigot. Ini gamet jantan betina kopulasi, ada zigot kemudian oosis, kemudian menjadi pematangan menjadi sporozoid. Ini di dalam perutnya nyamuk. Setelah menjadi oosis dan sporozoid, kemudian dia bermigrasi ke kelenjar ludah di sini. Dia berdiam diri di sini. Suatu saat nyamuk itu menggigit manusia sehat. Pada saat darahnya ini masuk ke sini seperti ini, maka saluran saliva ini akan tertekan. Kemudian keluarlah melelehlah cairan liur yang di situ ada sporozoidnya masuk lagi ke dalam manusia yang sehat. Kemudian akan terulang kembali kesakitan di situ. Ini adalah dasar pathogenesis dari Plasmodium. Ada yang mau nanya sampai segini? Ada yang mau nanya? Kelihatannya sudah nggak konsen karena udah lihat jam. Ini ada yang mau nanya nggak? Ya, oke. Nah ini udah ya. Nah ini lagi yang tadi ya. Ini saya sudah jelaskan. Nanti lebih ini lihat lagi. Prinsipnya ini begini, kemudian masuk, kemudian di situ ada siklus, kemudian dia keluar dan dia dari sini nih dari saluran lagi. Nah kemudian ini ada apa ya, untuk meningkat atau ciri-ciri khas panas, siklus panasnya dari malaria itu. Ada 3 macam malaria, yaitu tersier malaria, Quartan Malaysia malaria. Ya, ini berbasis apa ini? Berbasis kepada di sini tadi, ya, di sini tadi. Berapa lama siklusnya itu selesai? Dari mulai merozoid masuk sampai dengan pecah. Dari merozoid masuk sampai dengan matur, kemudian merozoid itu pecah keluar. Itu ternyata masing-masing Plasmodium itu agak berbeda. Ada yang 3 hari, ada yang 4 hari. Gitu ya, paham? Ada yang 3 hari, ada yang 4 hari. Sehingga kalau dokter misalnya di Papua datang panas, yang panasnya gimana? Tiap 3 hari atau tiap 4 hari? Itu kalau menggigil, kalau malaria itu kan menggigil, merekap giginya, keluar keringatnya, kemudian dia turun sendiri, nanti naik lagi. Jadi seperti sudah sembuh 2 hari, hari ketiga, panas lagi. Kemudian gak diapa-apain, hilang lagi. Hari keempat, hari kelima, hari keenam panas lagi. Itu ya Mas ya, gitu kan? Jadi kayak ada periode. Boleh nanti bercerita Mas Justin. Ya. Nah ini tuh ya, jadi fase paru itu gini, naik first, hari kedua turun, terus turun hari ketiga, hari keempat naik lagi, naik turun, kelima naik lagi, turun lagi, naik lagi, nah, gitu ya. Nah kalau ini vivax, naik turun tak tidak sampai normal, naik lagi hari ketiga. Kalau ini keempat, keempat terus turun. Ini ketiga turun, langsung ini masih naik. Nah ciri-ciri khas ini dasarnya adalah sisogoni. Dasarnya adalah saat pecahnya eritrosit, saat keluarnya merozoid. Ya, jadi kalau falciparum itu falciparum yang mana? Jadi kalau sini falciparum yang hari ke-4. Jadi di dalam eritrosit itu 4 hari, hari ke-4-nya pecah. Kalau yang vivax itu hari ketiga, lebih cepat vivax, ya, hari ketiga. Sekarang kalian bisa milih gak? Aku maunya terinfeksi Plasmodium aja bisa nggak? Nggak bisa. Aku maunya vivax aja nggak
darahnya ketemu barengan, yo falciparum ketemu, yo tifak yo ketemu. Kalau di situ sudah tidak khas lagi, jadi panas terus. Panas terus itu pikiran kita ini mesti double infection. Ya. Ini malaria. Baik. Nah, ini yang tadi yang dinamakan seasogenic periodicity dan fever pattern itu ada hubungannya. Jadi pattern demam itu ada hubungannya dengan seasogenic. Nah, ini nanti baca sendiri. Nah, ini gambaran yang lebih jelas ya, sama dengan tadi. Cuma kami mau menyampaikan pada ibu hamil. Ibu hamil itu di sini ada yang namanya pilorensinya itu adalah penempelan. Jadi nah ini ya. Jadi fenomena sitoadherensi dan cross-setting ini hanya terjadi pada falciparum. Ini sering banget ya keluar itu ya. Nah, jadi bedanya falciparum tadi kita lihat bahwa kalau di fase sistogonik ini kan pinggirnya ini kan sudah bergerigi seperti ini. Ini mudah sekali untuk menempel satu sama lain. Jadi menempel satu sama lain seperti ini namanya membuat cross-setting atau menempel pada pembuluh darah. Ini namanya cytoadherence atau sequestration. Kalau dia sequestration, kemudian dia di atasnya sequest lagi menempel, lama-kelamaan dia menjadi clot atau menjadi tersumbat pembuluh darahnya. Dan sumbatan-sumbatan ini kalau terjadi di pembuluh darah kecil, contohnya di otak, apa yang terjadi? Terjadi akan terjadi sumbatan oksigenasi, terjadi hipoksia, anoksia, kelenjar-kelenjar atau jaringan-jaringan otak, gitu kan? Nah, kemudian ini juga ya, seperti ini. Nah, ini bisa mengakibatkan cerebral malaria, mengakibatkan seperti epilepsi ya, kejang-kejang, gangguan syaraf, congenital malaria, splenomegaly, anemia. Dan yang terakhir yang biasanya sulit untuk selamat itu black water fever. Black water fever ini adalah perdarahan yang kemudian masuk di kencing dan di situ terjadi oksidasi, kencingnya berwarna gelap. Iya, kasihan sekali. Imunitas ini nanti batas dulu. Baik, masih banyak ya. Ini diagnostiknya. Ya. Ada kalau di lapangan bisa seperti ya. Seperti sudah. Sambil siapin pertanyaan. Baik, adik-adik sekalian, apa ada yang mau ditanyakan? Baik ya, ini nanti kalau bisa baca ya, boleh nanya setelah ini, boleh. Kemudian the next adalah ini toxoplasmosis ya. Sebentar lagi ya, toxoplasmosis ini penyakit-penyakit yang tadi merupakan opportunistik, dia sering di deliver oleh kucing. Jadi hati-hati ya, kucing ini bukan apa-apanya tetapi kotoran kucing. Jadi kalau habis lulus kucing, kalau cuci tangan, ya wajib untuk cuci tangan ya, hati-hati. Habis itu terus makan itu sangat berbahaya. Ini adalah gambaran dari toxoplasmosis seperti ini.
Jadi kebalikannya kalau Plasmodium itu menginfeksi eritrosit yang notabene eritrosit itu tidak punya inti, kalau toxoplasmosis dia menginfeksi seluruh tubuh yang berinti. Jadi kecuali eritrosit dia nggak bisa menginfeksi eritrosit karena eritrosit tidak berinti. Kemudian ini dalam cara infeksinya ini bisa baca sendiri ya. Kemudian di sini yang utama adalah menyerang ibu hamil, yang diserang adalah bayinya. Atau kalau pada pria menyerang, yang diserang siapa? Yang pada pria. Kalau ibu hamil yang diserang bayinya, kalau pada pria yang diserang otaknya. Cerebral toxoplasmosis. Ya. Dan itu banyak terjadi di penjara-penjara di mana di sana AIDS berkembang dengan sangat masif. Ya. Banyak AIDS itu berkembang di sana karena sodomi, seksuali lesbi atau gay kayak gitu ya, karena laki dengan laki, perempuan dengan perempuan, berkembangnya AIDS. Nah, AIDS ini memperparah imunitas, kemudian di situ tidak bersih, ada kucing, ada apa, anjing dan lain sebagainya terinfeksi toxoplasma, maka sangat berisiko menjadi cerebral toxoplasmosis. Biasanya laporannya adalah peserta penjara yang meninggal sebelumnya kejang-kejang, itu biasanya kalau yang di penjara itu adalah cerebral toxoplasmosis. Selain itu bisa transplasental caranya, kemudian organ transplantasi juga bisa membantu. Pada ibu hamil bisa terjadi karena makan sate, daging setengah matang dan lain-lain, ya. Di situ kambing ya, jadi hati-hati ya. Kemudian ini patogenesisnya. Yang sering itu ada terjadi gangguan pada drainase liquor cerebrospinalis ya. Di situ ada sumbatan mengakibatkan liquor cerebrospinalis bayi tidak bisa secara baik ke tulang sini. Ya, sehingga ada di sini sumbatan karena tulang bayi masih lembek, maka terjadilah hidrosepalus. Hidrosepalus tapi bukan berarti otaknya besar. Karena di situ yang banyak adalah cairan. Otaknya malah justru terkompresi. Otaknya malah justru terkompresi menjadi kecil. Jadi tidak berkembang ya anaknya menjadi. Nah ini kemudian ada juga yang terkena kasihan saya itu masuk ke retina. Jadi mengakibatkan lesi atau inflamasi di retina, jadi kebutaan dari sejak lahir kasihan ya. Hidrosepalus kemudian kena retinanya. Ini sudah di sertifikasi. Ini gambaran kalsifikasi. Ini gambaran chorioretinitis ya, akibat daripada infeksi toxoplasmosis. Baik, yang paling penting bagi dokter umum itu adalah mampu untuk mengenali, mampu untuk memberikan terapi penyuluhan ya. Kemudian ini mau di-refer kemana? Pokoknya mengenali kemudian di-refer kemana? Nah, terus memahami ini ya, memahami infeksi ini. Jadi antibodi, dicek antibodinya. Kalau misalnya IgG negatif dan positif, ini berarti pernah. Ya, jadi kalau IgG itu immunoglobulin G itu kan lama, IgM itu yang baru, yang akut. Jadi dia pernah terinfeksi. Kemudian berarti di sini pasien itu baik bagus, gitu ya, baik bagus. Boleh hamil nggak? Boleh hamil nggak? Boleh, karena dia telah memiliki antibodi. Kemudian yang IgM positif, IgG negatif ini berarti kemungkinan bisa terinfeksi, ini jangan hamil. Ditunda dulu kehamilannya, dikasih obat ya. Kemudian kalau ini positif, ini yang negatif, berarti ini pernah hamil, pasien pernah terinfeksi kira-kira 1 tahun yang lalu. Kemudian positif low, nah ini bisa diulangi, false, atau infeksi dalam 2 tahun terakhir ada infeksi baru. Ini biasanya diulangi. Nah, kemudian setelah itu dicek, pokoknya IgM ini jangan sampai positif, pasien itu boleh hamil. Kemudian kebalikannya ini juga infeksi juga sangat berat. First of all ini bahwa kalau membaik ya sudah bisa, tapi kalau kira-kira sulit silahkan rujuk saja ke SPOG. Ya. Terapinya di SPOG juga ini jadi memang psikologi. Kemudian cek, makanya kalau sebelum nikah itu ada TORS.
Kalau sebelum nikah harus dicek TORCH. Tambah lagi S sifilis, ya. Toxoplasma, rubella, cytomegalovirus dan sifilis, ya TORS. Gitu. Oke, udah selesai sampai di sini. Alhamdulillah. Tapi saya boleh dong minta ada pertanyaan. Kalian paham apa enggak? Paham enggak? Paham atau enggak? Ya. Baik. Membingungkan atau tidak? Tidak membingungkan. Hanya kalian dulu belajar lagi. Ya, ini kan hanya brief, gitu ya. Baik. Untuk protokol 2 itu mungkin masih ada yang lain selain ini. Tapi ini adalah yang di-emphasize yang kalian harus wajib tahu sampai dengan kepada dasar biomediknya. Kita tutup. Alhamdulillah berlangsung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan kalau mau bertanya kita tunggu. Pakai WA nggak apa-apa. Kalau belajar ada pertanyaan silakan pakai WA. Pak. Kenapa sih ngambil? Iya kamu suka ngomong. Kan ngawur. Ya kan dikat aja. Ah. Enggak.